Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmar Ahmad di channel Guru Mat Belajar Matematika bersama Pak Asmar. Pada video kali ini kita akan mempelajari penyelesaian masalah yang terkait dengan persamaan polinom atau suku banyak. Ada beberapa langkah dalam penyelesaian masalah yang terkait dengan persamaan polinom. Yang pertama, tentukan besaran dalam masalah yang dirancang sebagai variabel persamaan. Jadi kita identifikasi masalahnya, lalu kita mencari besaran-besaran yang terlibat dalam permasalahan tersebut, yang nantinya akan kita misalkan sebagai variabel. Kemudian yang kedua, rumuskan persamaan polinom yang merupakan model matematika dari masalah. Kemudian yang ketiga, kita selesaikan model matematika tersebut. Dan yang keempat, berikan tafsiran terhadap hasil yang diperoleh ke permasalahan semula. Baik, kita akan memberikan contoh beberapa masalah yang terkait dengan persamaan polinom. Contoh yang pertama, diketahui panjang rusuk kubus A dan B berbeda 2 cm, kemudian jumlah volume kedua kubus adalah 280 cm. Tentukan panjang rusuk kedua kubus tersebut. Nah, di sini ada beberapa besaran yang terlibat. Kita bisa misalkan nanti, misalnya yang pertama adalah panjang rusuk kubus A dan panjang rusuk kubus B yang bedanya 2 cm. Nah, di sini kita bisa misalkan panjang rusuk kubus A itu sama dengan X cm misalnya. Kemudian panjang rusuk kubus B kita misalkan karena dia bedanya 2, kita misalkan X dikurangi 2 cm. Nah, kemudian jumlah volume kedua kubus diketahui 280 cm kubik. Berarti volume di kubus A ditambah volume kubus B itu sama dengan 280. Nah, kita tahu volume kubus itu kan bisa kita peroleh dari panjang rusuknya berpangkat 3. Sehingga di sini kita bisa ganti menjadi X berpangkat 3. Volume untuk kubus B, X dikurangi 2 berpangkat 3 sama dengan 280. Nah, berarti kita nanti akan menyederhanakan, menguraikan bentuk X kurang 2 pangkat 3. Ini kalau kita uraikan, kita peroleh X berpangkat 3 dikurangi 6X berpangkat 2 ditambah 12X dikurangi 8 ya, sama dengan 280. Nah, kalau kesulitan langsung menjabarkannya dalam bentuk pangkat 3, bisa dengan cara ini diuraikan sebagian-sebagian, misalnya X dikurangi 2 pangkat 2 dikali X kurangi 2. Oke, berikutnya ini kita jumlahkan ya. X pangkat 3 ditambah X pangkat 3 jadinya 2X pangkat 3 dikurangi 6X pangkat 2 ditambah 12X. Nah, ini kita bawa ke kiri jadinya dikurangi 288 sama dengan 0. Untuk ini masih bisa kita sederhanakan, kita bagi dengan 2. Nah, kita dapatkan X berpangkat 3 dikurangi 3X berpangkat 2 ditambah 6X, kemudian dikurangi 144 sama dengan 0. Nah, inilah yang kita sebut dengan model matematika dari permasalahan ini. Ya, model matematikanya dalam bentuk persamaan polinom. Nah, berikutnya kita akan menentukan penyelesaian dari persamaan polinom ini. Nah, caranya kita bisa menggunakan bantuan metode Horner yang telah kita pelajari, kita bahas pada video-video sebelumnya. Kita buat bagiannya terlebih dahulu. Oke. Nah, berikutnya di sini kita letakkan koefisien dari X pangkat 3, berarti sini 1, kemudian negatif 3, 6, kemudian minus atau negatif 144. Nah, kita akan mencari nilai-nilai X yang mungkin menjadi penyelesaian dari persamaan polinom ini. Oke, tentunya masih diingat ya. Ini dicari caranya dengan mencoba beberapa faktor-faktor dari 144. Baik, kita langsung saja kita ambil faktornya yaitu 6. Nah, di sini kita dapatkan 1 dikali 6, 6. Kemudian jumlahnya adalah 3, 3 dikali 6, 18. Dan jumlahnya 24. 24 dikali 6, 144. Nah, di sini kita peroleh 0. Sehingga kita dapatkan salah satu penyelesaiannya akarnya adalah 6. Nah, sehingga persamaan yang tadi ini, X berpangkat 3 dikurangi 3X berpangkat 2 ditambah 6X dikurangi 144 sama dengan 0.
kita bisa tuliskan dalam bentuk X dikurangi 6, ini ya penyelesaiannya ya. Kemudian dikalikan dengan, ini koefisien dari hasil baginya, X kuadrat ditambah 3X ditambah 24 sama dengan 0. Nah, sekarang dari sini kita tentukan penyelesaiannya X dikurang 6 sama dengan 0, atau X berpangkat 2 ditambah 3X tambah 24 sama dengan 0. Nah, di sini kita dapatkan X sama dengan 6. Sedangkan bagian yang ini merupakan persamaan kuadrat, yang mana kalau kita melihat nilai diskriminannya, nilai D masih ingat ya, itu B kuadrat kurang 4AC, itu nilai D-nya kurang dari 0. Sehingga ini bentuknya tidak mempunyai penyelesaian yang real. Jadi akar-akarnya imajiner. Karena itu ini tidak memenuhi ya, ini tidak memenuhi. Sehingga penyelesaiannya hanya satu, yaitu X sama dengan 6. Nah, inilah penyelesaian dari model matematika. Langkah yang terakhir kita kembalikan, kita berikan tafsiran dari X sama dengan 6 ini ke masalah yang semula ditanyakan. Sehingga kita dapatkan, jadi panjang rusuk kedua kubus yang ditanyakan, panjang rusuk kubus A itu sama dengan X, berarti sama dengan 6 cm. Dan panjang rusuk kubus B itu sama dengan X kurang 2, berarti 6 dikurang 2 sama dengan 4 cm. Nah, inilah penyelesaian dari masalah di atas. Baik, berikutnya kita akan berikan contoh yang kedua. Nah, di sini pada contoh yang kedua, sebuah kotak terbuka dibuat dari selembar aluminium berbentuk persegi panjang yang ukurannya 10 meter x 8 meter. Dengan cara memotong sebuah persegi yang sama dari setiap sudutnya, kemudian dilipat. Tentukan ukuran persegi yang harus dipotong agar volume kotak menjadi 48 meter kubik. Nah, gambar ini merupakan ilustrasi dari masalah kita ini. Di sini ada persegi panjang yang awalnya ukurannya 10 meter x 8 meter. Kemudian di setiap sudutnya, keempat sudutnya dipotong dengan bentuk yang sama, bentuk persegi yang sama, ukurannya X dikali X ya. Sehingga panjang yang semula 10 meter itu menjadi 10 dikurangi 2X. Karena di bagian kiri ini dikeluarkan X ya, dan di sini juga dikeluarkan X, sehingga nanti ukurannya menjadi 10 dikurangi 2X. Jadi ini kita bisa misalkan panjang kotak sekarang ya. Misalnya panjang kotak kita misalkan P, panjang kotak menjadi 10 dikurangi 2X. Kemudian lebar kotak awalnya 8 meter, kemudian dikurangi X di sini juga X. Nah, tersisa 8 dikurang 2X, ini lebar kotak. 8 dikurangi 2X. Kemudian nanti ini dilipat, maka bagian ini menjadi tinggi kotak ya. Tinggi kotak sama dengan X. Jadi kita sekarang dapatkan panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian yang diketahui dari masalah ini adalah volume kotak. Volume kotak adalah 48 meter kubik. Berarti volume sama dengan 48. Nah, selanjutnya kita akan membuat model matematika dari permasalahan ini. Kita tahu nih volumenya 48, berarti kita bisa tulis volume kotak adalah panjang dikali lebar dikali tinggi ya. Panjang dikali lebar dikali tinggi itu sama dengan 48. Nah, panjangnya 10 dikurangi 2X dikali lebarnya 8 dikurangi 2X, kemudian tingginya adalah X sama dengan 48. Nah, ini kita kali terlebih dahulu ya. Kita dapatkan 10 dikali 8, 80, kemudian dikurangi 20X, kemudian ini lagi dikurangi 16X, ditambah 4X kuadrat. Nah, ini nanti masih dikali dengan X, sama dengan 48. Jadi hasilnya 80X, kemudian dikurangi ini 20 dan min 16 ini min 36 ya. Jadinya 36X kuadrat ditambah 4X pangkat 3. Nah, ini kita bawa ke kiri, kurang 48 sama dengan 0. Nah, berikutnya ini kita urutkan dari pangkat yang tertinggi. Jadi 4X pangkat 3 dikurangi 36X pangkat 2 ditambah 80X dikurangi 48 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Kita bagi 4 ya.
kita bagi 4 semuanya, sehingga kita dapatkan, ya, ini semua kita bagi 4. Nah, kita dapatkan X pangkat 3 dikurangi 9X pangkat 2 ditambah 20X dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, inilah model matematika dari permasalahan ini. Nah, sekarang kita akan menentukan berapakah nilai X yang memenuhi persamaan polinom ini. Kita bisa menggunakan bantuan metode Horner ya, seperti yang lalu. Kita cari akar-akarnya. Nah, ini kita koefisiennya yang berpangkat 3, 1. Sini negatif 9, kemudian 20, negatif 12. Kita coba salah satu faktor dari 12, misalnya 1. Sini dapat 1, 1 dikali 1, 1, negatif 8 jumlahnya, negatif 8 dikali 1, negatif 8, ini jumlahnya 12. 12 dikali 1, 12, sehingga kita dapatkan 0, berarti 1 adalah faktornya. Nah, berikutnya, ini kita bisa tulis dalam bentuk X dikurangi 1, berarti ya, dikali X kuadrat, dikurang 8X, ditambah 12 sama dengan 0. Nah, ini masih bisa kita faktorkan dengan mudah. X kurang 1, kemudian ini kita dapatkan X dikurangi 2, ya. Kemudian X dikurangi 6, sama dengan 0. Jadi kita punya 3 faktor linear dari persamaan polinom ini. Sehingga kita bisa dapatkan nanti X kurang 1 sama dengan 0, atau X kurang 2 sama dengan 0, atau X kurang 6 sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya berarti X sama dengan 1, kemudian X sama dengan 2, kemudian X sama dengan 6. Nah, ada 3 penyelesaian. Sekarang kita akan menentukan nilai X mana yang memenuhi permasalahan ini ya, memenuhi penyelesaian dari permasalahan ini. Kita kembalikan ke pemisalan yang awal tentang panjang, lebar, dan tinggi. Oke. Jadi, sekarang kita lihat ya, kalau kita ngambil ukuran kotak yang dipotong 1 meter ya, X sama dengan 1. Maka tentunya panjangnya menjadi, nah kita masukkan sini, 10 dikurang 2 kali 1, tentunya 10 dikurang 2 dikali 1 kan jadinya 8. Lebarnya 8 dikurang 2 kali 1 jadinya 6 ya. Nah, tingginya pun jadi 1 meter. Ini masuk memenuhi syarat. Oke. Kemudian yang kedua, kalau X-nya sama dengan 2, maka panjangnya sama dengan 10 dikurangi 2 dikali 2, ini kita dapatkan 6 meter. Kemudian lebarnya 8 dikurangi 2 kali 2 sama dengan 4 meter. Nah, di sini tingginya 2 meter. Nah, ini juga memenuhi syarat. Jadi, kemungkinannya yang dipotong bisa 1 meter, kemudian yang dipotong bisa 2 meter kali 2 meter. Nah, yang ketiga, kalau X-nya sama dengan 6, maka panjangnya akan kita dapatkan 10 dikurang 2 kali 6. Ini negatif 12. Nah, ini tentu tidak memenuhi syarat ya. Tidak mungkin yang dipotong lebih panjang ya kan, daripada yang ukuran sebelumnya. Sehingga dari sini kita bisa menentukan penyelesaian dari masalah di atas bahwa ukuran persegi yang dipotong adalah ukuran persegi yang dipotong adalah 1 meter kali 1 meter, atau yang kedua 2 meter kali 2 meter. Nah, itulah penyelesaian dari masalah ini, contoh yang kedua ini ya. Oke. Baik, sekarang kita berikan contoh yang ketiga ya, contoh yang terakhir. Nah, di contoh yang ketiga ini diketahui ada fungsi Y X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat dikurangi 5X tambah 6. Tentukan koordinat titik potong grafik fungsi dengan sumbu X. Kita ingat kembali ya di materi di kelas 10 tentang fungsi kuadrat. Ketika kita menggambarkan grafik fungsi kuadrat, menentukan titik potong grafik dengan sumbu X itu, kita peroleh titik potong grafik dengan sumbu X. Grafik dengan sumbu X jika Y-nya sama dengan 0, ya kan? Nah, sehingga ini kita tinggal tuliskan. Jadi, Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat dikurangi 5X tambah 6.
Untuk mencari titik potong dengan sumbu X, nah kita tinggal ganti Y-nya sama dengan 0. Kurang 5X tambah 6. Nah, inilah model matematikanya. Persamaan polinom. Kita tinggal mencari akar-akarnya ya. Dengan bantuan metode Horner, kita cari akar-akarnya. Ini koefisien dari pangkat 31, kemudian negatif 2, negatif 5, dan 6. Nah, sekarang kita mencoba beberapa nilai-nilai yang mungkin menjadi penyelesaian dari persamaan polinom ini. Misalnya kita gunakan 1 ya. Nah, di sini 1 dikali 1, 1. Ini min 2 ditambah 1 jadinya min 1. Min 1 dikali 1, min 1. Jumlahnya jadi min 6, negatif 6 ya. Negatif 6 dikali 1, negatif 6. Sini jadinya jumlahnya 0. Nah, berarti ini merupakan salah satu penyelesaian. Sehingga ini kita bisa tuliskan persamaannya menjadi X dikurang 1 dikali X kuadrat. Ini koefisien dari hasil bagi. Dikurang X dikurang 6 sama dengan 0. Nah, bentuk ini masih bisa kita faktorkan ya. Saya tulis ulang sini X kurang 1, X kuadrat dikurang X kurang 6 sama dengan 0. X kurang 1 ini masih bisa kita faktorkan lagi ya. Menjadi X ditambah 2, X dikurangi 3. Oke. Nah, kita akan menentukan nilai-nilai X-nya. Nah, X kurang 1 sama dengan 0. Atau X ditambah 2 sama dengan 0. Atau X dikurang 3 sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan X sama dengan 1. Atau X sama dengan negatif 2. Atau X sama dengan 3. Nah, kita sudah dapatkan ada 3 nilai X. Sehingga kita bisa menentukan titik potong grafik dengan sumbu X. Ya, kesimpulannya jadi titik potong grafik dengan sumbu X adalah, nah kita dapatkan 3 titik potongnya, 1,0, kemudian yang kedua negatif 2,0, dan yang ketiga 3,0. Baiknya kita tulis berurut ya. Jadi ada 3 titik potong dari grafik Y X pangkat 3 kurang 2X kurang 5X tambah 6 terhadap sumbu X. Demikianlah beberapa contoh dari penyelesaian masalah yang terkait dengan persamaan polinom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.